pagi Bu Nadira, Pak Firman dan Mbak Putra. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk rapat. Untuk hari ini ada rapat audit atas laporan keuangan PT Bima Teknologi Mandiri untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah mencapai tahap akhir. Kami untuk hari ini kami akan menyampaikan temuan utama dari hasil audit kami yang perlu diklarifikasi dan disepakati penyesuaiannya agar kami dapat menyesuaikan laporan keuangan audit final sesuai jadwal yang telah ditentukan. Betul Bapak Ibu, kami harap diskusi hari ini bisa berlangsung secara terbuka dan profesional karena teman-teman ini cukup mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun sebelum kita mulai, silakan jika Ibu Nadira atau Pak Firman ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Terima kasih Pak Bunda. Sebelum masuk ke dalam pembahasan temuan, izinkan saya menyampaikan dari sisi manajemen bahwa kami telah berupaya menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK yang relevan. Kami juga telah memastikan bahwa kami memberikan semua informasi kepada tim auditor secara lengkap dan tidak ada yang disembunyikan. Jadi kami berharap pada diskusi hari ini bisa membantu menghasilkan laporan audit yang akurat dan objektif. Baik, terima kasih Bu Nadira. Kami menghargai komitmen manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Namun dari hasil audit yang telah kami temukan ada beberapa temuan yang belum sesuai dengan PSAK dan perlu ditindaklanjuti. Nah, untuk temuan pertama yaitu dari yang diakui yaitu piutang usaha. Silakan Mbak Mira. Terima kasih. Baik, temuan pertama kami terkait saldo piutang usaha dan kepada seksi 3 serangkai sebesar 190 juta. Piutang ini sudah jatuh tempo lebih dari 9 bulan dan dari hasil penelusuran kami selama 6 bulan terakhir tidak adanya penagihan aktif baik dalam bentuk email, surat ataupun catatan komunikasi lainnya yang bisa ditelusuri. Kami juga sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada seksi 3 serangkai, namun sampai sekarang belum ada respon. Dan juga kami sudah belum ada respon dan juga kami dan di sisi lain juga kami tidak menemukan adanya pencatatan terkait cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang ini karena sesuai dengan PSAK 1 ketika ada indikator objektif yang menunjukkan adanya risiko kelalaian maka perusahaan wajib membentukkan cadangan kerugian. Memang ini sudah lama, tapi hubungan bisnis dengan sisi 3 serangkai cukup baik. Jadi kami masih berharap mereka akan membayar. Saya rasa untuk TKPN ini itu memang belum diperlukan. Memang tidak ada follow up tertulis, tapi secara informal kami masih berkomunikasi. Lagi pula cadangan piutang ini bisa mempengaruhi profit perusahaan secara signifikan. Harusnya sih ini bisa ditoleransi karena tidak ada bukti bahwa piutang benar-benar tidak tertagih. Pak Firman, pendekatan PSAK 1 itu berbasis expected credit loss itu fokusnya bukan pada kejadian semata, tapi pada kemungkinan kerugian di masa depan. Kalau sudah lebih dari 270 hari tanpa adanya respon dari pelanggan, maka perusahaan ini bisa dinilai sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan. Tapi bagaimana kalau mereka memang belum sempat membalas, jangan langsung diasumsikan tidak tertagih dong. Maaf Pak Firman, kami tidak mengasumsikan asumsi gagal bayar total, tapi tanpa cadangan dalam laporan keuangan sangat bernilai optimis. Jika Bapak yakin akan ada pembayaran, kami mengasumsikan untuk membentuk cadangan sebagian misalnya 50%. Kalau 50% dari 190 juta, berarti sekitar 95 juta ya? Betul Mbak Vika, sekitar 95 juta dan ini bisa disesuaikan melalui jurnal penyesuaian sebelum laporan final kami keluarkan. Baik, kami setuju membentuk CKPS bisa 95 juta untuk piutang ini dan kami akan mencatatnya dalam jurnal penyesuaian. Baiklah kalau begitu, tapi ini hanya untuk kasus ini saja ya. Kami minta temuan ini tidak mempengaruhi opini audit. Ya Pak Firman, selama penyesuaian dilakukan, kami tidak akan memodifikasi opini audit dan kami akan mencantumkan catatan ini ke dalam manajemen monitor. Baik, selanjutnya untuk temuan kedua terkait pengakuan beban 135 juta sebesar 135 juta yang dimana transaksi itu tidak
ditemukan dokumen yang sah seperti kwitansi, invoice maupun bukti transfer. Dokumen yang tersedia adalah data internal tanpa nama vendor maupun rincian transaksi. Hal ini tentu tidak memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di BNI, khususnya pengakuan dan verifikasi transaksi. Saya akui ini terjadi karena urgensi pembelian pada saat itu, tetapi kami belum melengkapi dokumennya. Tapi kan realisasi pengeluarannya ada, kenapa harus dipermasalahkan? Lagi pula ini cuma dokumen pendukung. Kalau kita audit terus, semua pengeluarannya semakin kecil, kerja jadi tidak efisien dong. Maaf Pak Firman, yang jadi perhatian di sini bukan jumlahnya, tapi kepatuhan terhadap standar pencatatan. Karena jika tidak ada buktian, saham tidak dapat melakukan verifikasi atas kewajaran transaksi tersebut, dan itu bisa berdampak pada opini audit jika tidak ditindaklanjuti. Kami juga perlu konfirmasi dari manajemen apakah transaksi ini benar-benar terjadi, dan manajemen juga bersedia mempertanggungjawabkan dan menyertakan dalam manajemen representasi letter. Ya, transaksi ini benar-benar terjadi. Kami tanda tangan, kenapa mesti harus diminta pernyataan lagi? Bagaimana mungkin maksud auditor agar ada kejelasan dan tanggung jawab perusahaan. Jadi saya mengusulkan untuk mengumpulkan dokumen pendukung, dan jika tidak ada kita bisa mencantumkannya di surat representasi. Saya setuju untuk pengeluaran tersebut. Kami bersedia menyatakan bahwa transaksi benar terjadi dan akan mencantumkannya dalam manajemen representasi letter. Baik, terima kasih Bu Nadira. Kami bisa menerima pengakuan beban tersebut tanpa perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut. Terima kasih atas kerjasama Bu Nadira dan tim. Saya merangkum dari kesimpulan untuk temuan 1 dan 2. Dari CKPN sebesar 9 juta akan dibentuk atas piutang CV 3 serangkai, dan manajemen juga bersedia mempertanggungjawabkan atas formal tanpa beban 135 juta tanpa bukti resmi dalam manajemen revision letter. Dengan penyesuaian dan pernyataan tersebut, kedua temuan tersebut saya anggap selesai secara memadai. Baik, berdasarkan hasil audit secara keseluruhan dan penjelasan yang telah kita sepakati, kami akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan PT Bina Teknologi Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Saya juga mengucapkan terima kasih dan sangat senang bisa bekerja sama dengan tim auditor yang akurat dan objektif. Baik, untuk laporan final akan kami sampaikan paling lambat 5 hari ke depan. Jika Bapak dan Ibu ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Jika tidak ada hal lain lagi, pertemuan ini kami tutup. Terima kasih atas kerjasama dan kerjasama baik dari pihak manajemen. Terima kasih.